Kalau lu tahu, gua kasih Aerox buat lu. Jadi bisa dibilang ini adalah Aerox, hasil nendang pintu. Tapi pintu rumah sendiri ya, bukan pintu rumah orang tua. Alright, ini dia cuy. Di depan gue sudah ada satu unit Yamaha Aerox Cyber City. Ini bisa dibilang Cyber City pertama kali ya pengantaran ke customer. Karena si Dan Dimas pertama juga, tapi yang bukan Cyber City, yang varian turbo. Terus ada beberapa konten kreator juga yang udah nerima duluan, tapi kayaknya variannya yang turbo atau yang standar gitu. Bisa jadi kalau untuk yang Cyber City ini mungkin gue yang pertama kali ya. Bisa jadi, gue nggak tahu soalnya nggak terlalu update. Ada beberapa alasan kenapa gua into banget sama yang Cyber City, kenapa nggak ambil yang turbo. Ada plus minusnya yang gua lihat, tapi nanti gua bakal jelasin di akhir video kenapa gua lebih milih yang Cyber City ini yang notabene belum turbo ya, atau belum ada teknologi terbaru dari Yamaha-nya. Tapi semua line up Aerox harusnya oke sih ya. Nah, di video kali ini gua nggak akan review total, karena kalian juga pasti udah ngeliat review-review motornya Aerox Alpha ini yang terbaru ya. Mulai dari Wan Banaran dan review-review lain tentunya, otomotif juga itu udah tuntas banget. Nah, di sini gue cuman pengen ngasih lihat ke kalian itu feel-nya gimana ketika nerima motor baru Aerox ini cuy ya. Kalau gue pribadi sih jujur, gue jarang beli motor baru cuy. Sebenarnya yang bener-bener baru gitu ya. Kebanyakan tuh yang gue beli tuh pasti motor-motor second, karena kan memang background gue motor custom gitu ya. Jadi ya udah langsung aja, apa aja sih yang didapat kalau misalnya kalian beli Aerox, khususnya bukan yang turbo tapi yang Cyber City ini. Oke, ini kondisinya ketika habis dianterin ya. Jadi tadi jam 2 siangan ya, jam 3 siangan tuh motornya langsung diantar. Dan ini bersama sekali belum diapa-apain, motornya masih kebungkus semua kayak gini ya. Joknya juga masih ke cover. Terus ini ada, gua nggak tahu nih kertas apa gitu. Ini juga motornya nggak bisa dinyalain. Jadi emang bener-bener baru banget dan cuman dikasih kunci ini doang. Ada box isinya helm, nanti kita lihat ya. Nah, buat yang baru pasti kita harus buka-buka dulu nih cuy. Pertama di bagian cover depannya ya. Visor. Set. Kita buka. Anjay. Suaranya. Terus bagian joknya nih guys. Buka joknya nih sebenarnya kalau buat yang gue nggak tahu sih apa gue yang norak atau gimana. Pokoknya buat yang baru mungkin pertama kali beli motor keyless kayak gue. Ya Allah kasihan banget gue ya. Beli motor keyless awalnya gue sempet bingung. Ini buka joknya gimana gitu kan. Biasanya kan kalau keyless tuh dari tombol sini kan untuk buka jok nggak pakai kunci kayak yang di belakang motor jadul gitu. Nah sebenarnya ini dikasih kunci itu, dan untuk buka joknya itu sebenarnya masih ada lubang kuncinya tapi sembunyi banget gitu cuy. Di bagian bawah nih kalau Aerox, hampir kayak di kolong spakbor gitu ya. Kita buka nih di bawah. Lubang kuncinya tuh bentuknya kayak apa namanya? Lighter gitu kok cuy, di mobil ada tutupnya. Nah, kuncinya masuk, kita buka manual. Ya enggak? Set. Kita buka dulu plastiknya ya. Nice dream. Set. Ini SPK-nya nih. Jok Aerox yang baru nih gue suka banget ya. Teksturnya terlihat premium. Cie. Terus ada stitchingnya juga, dan stitchingnya lumayan banyak. Ada double stitching ini warna putih. Terus dia tuh ada polanya gitu joknya. Jadi ada sisi samping sini, sisi tengah. Kayaknya sisi tengah ini lebih kasar daripada sisi samping ya. Walaupun kelihatannya sama aja, tapi dia lebih kasar. Sama ada embossnya gitu cuy. Aerox di bagian tengahnya sini. Kita buka. Nah kondisinya aki ini belum kepasang. Jadi kalau misalnya kalian dapat motor keyless, nanti akinya pasang sendiri. Karena kalau akinya udah kecolok, takutnya di gudang lowbat. Di dalam box ada spion. Tuh, lancip. Sporty. Ya biasa lah ya, model-model spion gitu. Nanti kayaknya bakal gue ganti sih. Terus ada lagi cover aki kayaknya ya di sini. Karena ini kan dibuka supaya ngasih lihat akinya tuh belum terpasang gitu. Terus ini ada cover VIN atau nomor rangka di belakang. Ini ada tulisannya VIN. Lu tahu nggak? VIN itu singkatan. Panjangannya apa coba? Kan ada tulisannya VIN. Ya. Panjangannya apa coba? Kalau lu tahu, gua kasih Aerox buat lu. Deal nih kalau lu tahu. Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. VIN itu adalah Vehicle Identification Number. Kalau nggak salah ya. Jadi itu nomor rangkanya kalau bahasa Indonesia. Tutup ya, nomornya jadi nggak kelihatan, jadi terlindungi lah, mesti ditutup, takutnya ntar angka-angkanya karatan. Ya walaupun kalau nggak ditutup juga nggak sampai patah juga sih sasisnya, jadi aman sih harusnya. Tapi ya lebih baik ditutup.
Ya, ini manual book, dapatnya seperti ini. Satu dalam plastik gini. Nah, teknologi Yamaha udah sampai ke smartphone gitu ya, mungkin udah untuk ngasih tahu jadwal servis, jadi dia ada notifikasinya di handphone kalian. Nah, terus ini ada buku garansi servis juga, buku petunjuk pemiliknya dapat juga. Ini yang jarang dibaca nih, maksudnya kalau pemilik motor tuh harusnya dibaca nih semua nih, karena sebenarnya banyak petunjuk-petunjuk atau apa ya, hal-hal yang kita nggak tahu gitu kan. Akinya tadi udah gue jelasin ya, nggak kepasang ya, kurang lebih itu aja. Oh ya, nih kuncinya ditempel di sini tadi. Ini kan karena keyless, cuma satu tapi ya remote-nya. Yang pasti ini nggak bisa nyala karena akinya belum dicolok. Terus dapat satu nih, gue nggak tahu apa ya. Nanti gue baca deh manual. Tapi ada nomornya gitu, ada nomor kodenya mungkin ya. Buat kalau misalnya kita bikin remote baru atau apa. Mungkin atau kalian ada yang tahu di sini yang udah pengalaman beli motor matic keyless. Gue kebanyakan beli motor keyless pernah, tapi second gitu. Jadi nggak tahu banget soal itu. Oh iya, ini yang belum copot nih. Panel speedometer. Up. Nice. Tempel lagi dah. Gue punya kereta udah 2 tahun ya, mobil gue. Ininya nggak dicoba-coba sampai sekarang. Oke, ada box juga dikirimin. Helm biasa. Yang udah pasti ketahuan sih kan, beli motor baru dapat helm ya. Cuman gue nggak tahu nih dapat helmnya kayak apa. Apakah masih sama ketika teman-teman beli Aerox yang lama gitu kan. Dapat kata tas helmnya seperti biasa lah ya, helm-helm gratisan. Kliknya juga masih yang pakai model klik gini, bukan yang double daring. Busa dalamnya cukup oke. Terus kaca depannya juga masih ketutup. Ini kayaknya warnanya agak-agak smoke gitu visornya. Nah, motifnya ini hitam polos gini, cuman sisi sampingnya tuh kayak ada tulisan ini nih guys, Aerox yang model Cyber City gitu ya. Gue nggak tahu kalau model lain nih dapat grafis helmnya kayak gini juga apa enggak. Buat helm ini oke lah, pabrikan, daripada nggak dapat helm kan. Kalau dapat helm ini kan kalian buat yang motor baru atau motor pertama, kalian bisa langsung bawa gitu. Nggak usah beli-beli helm dulu. Atau ke tukang helm pakai helm ini. Terus dapat ini juga nih, number plate buat plat nomor. Dapat baut-bautnya juga, cuman gue nggak keluarin ya. Ini ada cara pemasangannya juga. Jadi buat kalian yang awam banget bisa dikasih tahu cara masang, walaupun sebenarnya di motornya tuh NMAX ini malah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Di bibir res ini ada tulisannya nih, banyak juga. Dulu perasaan polos terus cuma ada tulisan Yamaha, sekarang jadi Yamaha Maxi ada semakin di depan. Ya itu aja. Sembari tim Katros gue minta tolong anak-anak nanti pasang akinya. Gue juga mau jelasin alasan gue kenapa gue lebih into banget sama yang Aerox Alpha Cyber City ini. Yuk. Jadi gue mau cerita sedikit kenapa alasan gue lebih into kepada yang Aerox Alpha Cyber City ketimbang yang turbo gitu ya. Alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah CVT-nya. Jadi gue tuh orangnya suka ngoprek gitu kan. Dan gue berpikir bahwa varian Aerox Alpha Cyber City itu, atau yang belum turbo gitu ya, itu lebih gampang atau lebih enak buat dioprek bagian CVT-nya. Gue nggak bilang yang turbo itu nggak bisa dioprek-oprek ya, tapi untuk saat ini belum banyak yang nyiapin part aftermarket untuk yang varian turbonya gitu kan. Dan gue juga jujur belum terlalu dalam banget pelajarin soal si turbonya itu di Aerox atau di NMAX Turbo ya. Tapi dari beberapa teman-teman gue bilang, ya kalau misalnya kalian pengen ngoprek-ngoprek lagi, pengen dimaksimalin lagi, pengen main kirian, pengen ningkatin performanya atau akselerasinya lewat CVT, lebih enak atau lebih aman kalian pilih yang non-turbo gitu cuy. Itu alasan pertama. Alasan keduanya, gue ngerasa di varian yang Cyber City ini ya, itu udah cukup banget cuy. Pertama, gue dapat keyless. Kedua, udah dapat ABS juga. Walaupun remnya yang baru ABS itu yang depan doang ya, nggak depan belakang gitu. Tapi dibandingin versi standar yang masih pakai kunci biasa, remnya juga belum ABS, itu menurut gue butuh beberapa fitur itu tadi gitu ya. Walaupun sebenarnya gue juga butuh untuk fitur yang di varian Ultimate, di mana layar panel instrumennya itu udah built-in bisa Google Map gitu cuy. Itu menurut gue penting banget sih ya. Cuman harganya tuh jadi jauh dan gue jadi bingung gitu kan. Harus pilih yang mana antara gue dapet fitur map itu tapi turbo atau nggak turbo tapi nggak ada bantuan map itu gitu ya. Akhirnya setelah gue pikir-pikir ya yang map itu gue singkirkan dulu karena gue pikir-pikir kalau map bisa pakai handphone dan gue juga kalau naik motor pakai helm ada senanya atau ada petolknya gitu kan. Jadi ya bisa dari situ aja dan bisa pasang bracket HP juga buat ngeliat nge-map dan segala macem gitu-gitulah. Jadi ya udah tanpa map
tapi gue bisa explore bagian CVT-nya itu, bisa upgrade, main kirian, bisa menyesuaikan dengan karakter bawah gue. Karena motor ini juga yang pastinya bakal gue pakai buat harian juga, tapi nggak tahu sih apa dipakai buat drag race juga ya, 200 cc gitu, kelasan Mori gitu. Ya udahlah, gue udah ceritain kenapa alasan gue lebih into kepada Cyber City, dan sekarang akinya udah dipasang, kita coba nyalain deh for the first time. Yuk. Nah, udah nyala cuy. Ada bunyinya kalau dipencet cetek gitu kan. Wih, nice. Tadi udah di visual inspection tapi nggak ada gua sih. Jadi kita cek lagi ya. Lampu sen kiri, jalan kanan, jalan belakang, jalan. Lampu rem nyala, rem belakang nyala semua. Panel indikator, starter. Halus banget. Pakai aftermarket kali ya, yang kecil-kecil gitu. Nice. Ya, seperti kebiasaan di motor gue yang lain-lainnya juga, gue tuh nggak bisa banget kalau ngeliat motor standar. Pasti ada aja yang dimodif, walaupun cuma sebatas pentil ban gitu ya, kalau misalnya gue lagi males banget gitu. Atau ganti ban, ganti velg, atau plat nomornya di custom jadi ukuran lebih kecil. Nah, begitupun dengan Aerox Alpha Cyber City ini. Ini pengen gue modif tipis-tipis, dan kemarin, mungkin kalian di sini juga tahu ya, bahwa tim Cutters itu kemarin dapat kesempatan dipercaya untuk ngemodif dua motor Aerox Alpha yang standar sama yang Alpha Cyber City itu oleh Yamaha Indonesia. Dan kemarin itu juga jadi kayak sempet nyolong start gitu ya, kira-kira nanti kalau motor gue udah datang gue pengen belanjain apa aja gitu kan, jadi sekalian dibeliin juga kemarin. Dan gue udah ada beberapa part yang dibelanjain, kita lihat. Oke cuy, jadi tema modifikasi kali ini gue coba se-affordable mungkin. Jadi gue nggak mau pasangin part yang mahal-mahal, karena ya nggak apa-apa, untuk yang awal-awal ini gue coba pengen nyajiin referensi buat kalian, khususnya pengguna Aerox yang Alpha ini yang terbaru ya. Gue coba part yang affordable. Sebenarnya waktu yang motornya Yamaha yang warna merah itu juga konsepnya affordable, cuman agak sedikit ya affordable pelajar Dubai lah. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalau ini sekarang beneran affordable, dimana untuk beberapa parts yang gue pilih ini tuh budgetnya sekitar 5-6 jutaan. Tapi itu udah meliputi semuanya cuy ya. Nah, apa aja partnya? Pertama, ini dari bagian atas dulu yang paling kelihatan, yaitu handle ram. Katanya siapa? KYT. Apa? Bukan KYT. Kita. Gue nggak tahu itu merek yang sama atau dua merek yang berbeda, gue nggak tahu. Tapi ini gue beli, harga berapa ya? Sekitar 200 ribuan ya kalau nggak salah. Nggak nyampe 400 ribuan, 200 ribuan. Gue pilih yang warna merah. Mereka ada beberapa warna yang silver dan segala macam. Ya, masuk aja sih, lebih biar ada colorful gitu kan. Dan ini bukan buat Aerox Alpha, mungkin spare partnya juga belum ada ya aftermarketnya. Ini buat Yamaha NMAX New yang disc brake, double disc brake depan belakang. Kalian jangan beli yang buat Aerox lama, karena yang belakang tuh belum disc brake, jadi handle-nya bukan untuk yang master remnya kayak gini. Handle udah diganti, ini sekarang ada cakram ya. Cakramnya gue suka banget. Ini pasang di motor lu ya? Pasang di motor gua. Ya, ini pasang motornya Axal juga. Gue suka dia wavy gini sih ya. Terus ada beberapa warna, dan warna tengahnya orange juga. Masuk lah ya sama motor Cyber City-nya, warnanya orange juga. Ini sebenarnya diameternya juga nggak gede-gede banget kalau dibandingin sama yang standar. Ya lebih besar, otomatis lebih pakem juga. Cuman gua ngejar tampilannya sih, yang disc brake wave gini kan ya. Oke, ini dari VND AK55, dan ini buat NMAX tuh tulisannya. NMAX 260 mm. Aslinya kalau nggak salah 230 ya, kalau nggak salah ya. Jadi cuma naik berapa milimeter doang. Nggak terlalu lebay, gede cakramnya juga gitu ya. Next, ini ada sok depan. VND. AK berapa, Sal? AK11B1. Anjay, brand ambassador-nya gokil, hafal. AK11B1. Buat Aerox, ini juga yang gue pasangin di Aerox Affordable Yamaha yang ini cuy ya. Jadi sok depannya ini sama persis yang kemarin sempat salah masangnya, karena gue pesannya buat Aerox. Ternyata ini sok depannya samanya dengan NMAX lama atau NMAX old. Tabungnya dia kecil di depan sini cuy. Oh, sok belakang. Ini AK55 gue pilih. Ini sama seperti yang kepasang di Aerox yang affordable badass juga. Cuma bedanya warna merah. Kalau gue pengen lebih simple, gue pilih yang warna hitam. Kualitas soknya, build-nya juga oke. Cukup rapi ya untuk bagian CNC, dan tabung belakangnya juga gue suka banget. Kayak gini cuy, tabung belakangnya. Nah, ini gue pilih yang warna hitam, ada warna merah juga. Kurang keluar ya warnanya ya, terlalu polos gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, coba aja dulu. Ini AC juga warnanya gold. Kalau yang standarnya si Aerox Alpha Cyber City ini kan belakang udah tabung cuy. Secara looks juga lebih sporty banget. Nah, dipasangin ini,
tabungnya tapi warna hitam, jadi nyaru sama bannya gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin jadi kelihatan lebih gahar. Nanti kita coba. Ukurannya 305. Gue nggak tahu sama NMAX sama apa enggak. Kalau ngomongin shock breaker belakang itu buat Aerox itu sama semua. Generasi dari pertama sampai yang terakhir itu pakai 305. Nah, ya ini adalah velg 6 star VND juga. Nah, ini juga yang gue pasang di motor affordable kemarin ya di Yamaha. Awalnya gue nggak pengen ganti velg karena menurut gue velg Aerox tuh secara tampilan juga udah oke. Apalagi yang si Cyber City ini dia juga udah warnanya orange gitu kan. Nah di motor Yamaha kemarin itu gue gambling. Maksud gue ya udahlah secara speknya ganti velg gitu kan. Gue ganti aja dan pilihannya nggak banyak, masih belum banyak ya saat ini karena emang pilihannya buat Aerox dan disc brake gitu kan. Yang kebetulan VND ini ngeluarin yang udah disc brake untuk Aerox. Ekspektasi gue adalah karena velg Aerox itu udah bagus, kalau diganti yang model palangannya kayak gini juga harusnya nggak ngaruh jauh gitu kan. Ekspektasi gue tadinya. Tapi kemarin di yang varian Aerox Alpha standar, begitu gue ganti velg ya itu kece banget cuy ya. Gue nggak nyangka jadinya bakal kelihatan beda banget. Bahkan di bagian kayak kaki tuh lebih kelihatan lebih proper sih menurut gue yang varian standar dibanding yang Cyber City Yamaha gitu kan. Kalau yang Cyber City Yamaha itu kan cuma pakai wheel dop doang ya, velgnya standar. Nah dari situlah makanya gue kepikiran ya udah deh, coba kita ganti pakai velg 6 star ini. Cuma gue nggak tahu, mungkin kayaknya warnanya pengen gue cat warna si Cyber City-nya velgnya itu ya. Tapi velgnya aftermarket, tapi warnanya aja yang gue samain gitu. Terakhir ini ada visor. Ini yang versi custom. Kemarin sempat gue bikin, dia lebih pendek bedanya ya. Cuman dia bukan mica, jadi nggak transparan. Sama ini ada yang versi orange. Kalau ini tembus pandang nih. Ini sebenarnya yang dipasangin nih motor yang Aerox Alpha yang paling tinggi cuy ya. Dia mikanya itu warna orange. Nah, ini kan ada orange-nya, gue pikir bakal cocok ya. Ini sih orange-nya udah sama nih sama ini. Tuh, ya nggak? Cuman dia lebih pendek. Nanti gue mau coba-coba dulu pasang yang transparan ini tapi lebih tinggi atau yang ini nggak transparan tapi dia lebih pendek. Alias ini custom ya. Gue kemarin bikin sendiri nih di anak-anak bengkel. Ya itu dia cuy, beberapa parts yang nantinya bakal gue pasangin, yang pasti bakal ada episode lanjutannya. Kalau misalnya kalian punya tambahan, masukan, kira-kira diapain lagi bagian mananya gitu ya. Grip gas juga belum. Motor baru, tahun baru, ya. Jadi ini adalah motor terakhir, motor baru yang gue beli di tahun 2024. Dan yang pastinya motor ini bakal gue modif di tahun 2025, mulai dari part-part ini. Kita lihat aja, nanti gue bakal bikin seriesnya sendiri ya, Aerox. Kedepannya bakal jadi seperti apa, gue nggak tahu. Tapi yang gue pengen banget adalah ketika gue ngebangun motor ini, gua pengen banget ngebangunnya bareng kalian. Jadi masukan dari kalian, saran dari kalian itu bakal gua tampung banget. Karena jujur ini tricky banget gitu cuy ya kalau untuk di custom. Kalau kita ngomong full custom bodinya kita ganti pakai body custom jadi model-model yang iya custom gitu kebanyakan. Mungkin bisa aja gampang gitu loh. Gue tinggal desain redesign ulang gitu. Tapi di sini yang pengen gue coba adalah gue pengen tetap ngemodif motor Aerox ini dengan tampilan body dengan base standarnya gitu ya, tanpa gue harus custom secara ekstrim. Tetap kelihatan Aerox-nya tapi Aerox gue ini kelihatan beda dan menyajikan satu genre yang beda buat pilihan teman-teman yang pakai Aerox gitu loh. Nggak cuman tampilan sporty doang atau apa sih style yang pakai ban 14 ban kecil gitu ya. Gue nggak bilang itu jelek, cuman gue pengen coba menghadirkan satu genre yang baru. Ini loh kalau misalnya pakai Aerox keren juga kok kalau misalnya dimodif dengan style yang unik gitu. Nah, seperti apa ya gue belum tahu. Yang pastinya gue butuh banget ide dan masukan dari kalian, khususnya buat kalian yang udah lebih lama atau lebih expert banget main Aerox atau main motor Matic. Oke, gue rasa udah cukup ya untuk episode kali ini. Gue senang banget gue punya motor baru cuy, motor Matic. Ini motor yang bakal gue pakai harian tapi nggak tahu kalau tahun depan nanti bakal gue turunin buat motor balap karena mesinnya klepnya udah 4 valve kan, jadi udah gampang banget mau diapa-apain. Naik cc 200 cc kayaknya juga seru juga. Tapi ya kita lihat aja tahun depan, nanti ini episode lanjutannya. Barang-barang ini mau gue pasang dulu, nanti kalian lihat hasil dari modif affordable versi Ateng Katros. Ya. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom atau motor modifikasi. Dan pastinya share juga video ini kalau kalian suka ke teman-teman kalian. Seperti biasa video ini langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace.